sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi, digital marketing itu apa sih, gitu kan? Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin perlu dicermati, sahabat-sahabat sekalian, hari-hari ini yang kita ketahui, kalau sahabat pena sekalian itu mau beli apapun, gitu kan, eh, mulai dari makanan, ya kan, mulai dari makanan atau sampai dengan kalau kita ngomongin otomotif, gitu kan, mau mau lihat-lihat apa otomotif, bahkan mau searching-searching atau mau lihat-lihat eh, rumah gitu ya Mas Teguh ya. Itu kan properti itu kan hari ini itu kan pasti melibatkan dunia digital. Pasti kita akan cari dulu di internet gitu kan. Cari dulu. Misalkan nih, oh ada tipe terbaru nih gitu kan. Misalkan motor motor listrik gitu kan ya Mas ya, motor listrik gitu kan. Pasti searching-searching dulu kan. Wah, searching dulu. Oh, ini apa namanya? Tipenya misalkan tipe ini, tipe A gitu kan. Lalu ini apa kekuatan baterainya sampai berapa lama gitu kan. Nah, atau juga misalkan kemarin itu pas waktu kita eh, apa puasa gitu kan mau nyari apa namanya menu buka puasa gitu. Kan searching dulu gitu kan. Atau mungkin mau nyari apa jajanan lebaran atau mungkin sekarang ya mungkin mau nyari apa namanya ini kado untuk teman mau nikah. Nah, ini kan musimnya orang nikah kan. Teman mau nikah kan pasti kan nyarinya kan di internet, sahabat-sahabat sekalian. Melibatkan dunia digital gitu kan. Nah, kalau dari kacamata kita sebagai pelaku usaha atau pedagang gitu kan, sebagai pelaku usaha jelas kita harus bisa masuk ke dunia digital gitu kan, sahabat-sahabat sekalian. Minimal itu kita meninggalkan jejak digital gitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jejak digital seperti itu. Karena apa? Karena secara tidak langsung gitu kan, bahkan mungkin secara tidak istilahnya itu disadari gitu kan. Jadi dunia digital itu sangat membantu kita sebagai pelaku usaha sahabat-sahabat sekalian. Gitu. Minimal itu apa? Sebagai ini apa namanya referensi untuk calon-calon pembeli kita. Sahabat-sahabat sekalian. Itu. Nah, syukur-syukur kita bisa berjualan di dunia digital itu tadi. Melakukan transaksi di dunia digital. Target kita kan seperti itu, gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi digital marketing itu, sahabat-sahabat sekalian, ini bisa dilihat di slide kita hari ini. Nah, ini sebelum kita ngomongin ini, terima kasih buat Mas Teguh yang apa membuat tampilan slide kita ini jadi lebih bagus gitu ya. Terima kasih. Oke, sahabat pendengar sekalian. Nah, ini bisa dilihat di sini di eh, apa digital marketing itu adalah bagaimana caranya kita sebagai pelaku usaha itu memanfaatkan strategi dan taktik pemasaran yang ada di dunia online, sahabat pendengar sekalian, yang ada di dunia digital, yang ada di eh, internet seperti itu, sahabat pendengar sekalian. Nah, ini. Nah, memanfaatkannya bagaimana? Nah, melalui mesin pencari atau searching itu tadi, ya kan? Mau nggak mau, suka nggak suka, jelas hari ini misalkan ada hal-hal yang asing gitu kan. Tanyanya bukan tanya sama eh, orang tua atau tanyanya bukan sama guru gitu kan. Tapi terlebih dahulu tanyanya sama Google kan gitu. Nyarinya di internet, nyarinya di handphone gitu kan. Ya googling dong gitu kan. Nah ini nggak mau apa suka nggak suka gitu kan. Jelas ini kenyataannya seperti itu gitu kan. Seperti itu. Nah ini jadi apa ya sebagian besar gitu kan cara tidak kita sadari keputusan untuk kita berbelanja hari ini gitu kan itu dimulai dari online, dimulai dari dunia digital, sahabat pena sekalian. Itu jadi kehadiran dunia digital itu sangat mutlak seperti itu, sahabat pena sekalian. Hari ini itu seperti itu. Nah, kita sebagai pelaku usaha seenggaknya ya itu tadi, seperti yang kita singgung di awal gitu kan. Kita harus bisa meninggalkan jejak digital gitu. Jadi misalkan nih
Contohnya gini, saya dulu itu pernah cerita gitu kan, saya ke Jawa Tengah gitu kan, habis dari apa rumahnya temen kondangan gitu kan, pengen ngopi gitu kan, pengen ngopi. Ya nyarinya di mana? Di internet, nyarinya di mana? Di Google. Coba searching itu ada tempat kopi enak gitu kan, kayak angkringan gitu. Nah, ternyata pas waktu di searching nggak ada gitu kan. Nah, ini kita putar-muter akhirnya. Nah, ini yang membuat kita susah gitu kan. Akhirnya tanya orang sana sini gitu kan. Harusnya itu perjalanan 1 jam selesai nyampe gitu kan. Itu kita sampai 3 jam gitu kan cuma ngopi. Nah, itu. Bapak kalau apa namanya pelaku usaha atau pedagang kopi itu punya jejak digital gitu kan. Jelas kita cepat sampai gitu kan. Calon-calon pelanggan ini cepat sampai. Nah, itu salah satu contoh kenapa meninggalkan jejak digital sebagai pelaku usaha itu sangat penting. Seperti itu sahabat Penas sekalian. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini ada 3 poin sahabat Penas sekalian. Yang pertama apa? Sosial media. Yang kedua itu mesin pencari. Yang ketiga adalah email. Nah, ini 3 poin penting ini harus apa ya istilahnya di garis bawahi atau apa ya bisa note, di notice oleh sahabat Penas sekalian. Di sosial media penting sekali. Sosial media itu eh, mungkin saya nggak suka mas main apa namanya sosmed gitu kan nanti apa membuat saya dosa gitu kan ya bukan itunya bukan maksudnya itu bukan ketika kita punya sosmed terus habis itu kita ngerasain orang enggak bukan itu gitu kan. Nah sosmed itu kita jualan di situ gitu kan, kita meninggalkan jejak digital di situ. Seperti itu sobat sekalian. Nah mesin pencari seenggaknya kalau kita punya jejak digital gitu kan, kalau orang mau nyari itu ketemu gitu kan, oh ini alamatnya di sini, gerainya di sini, atau warkopnya di sini gitu. Itu sahabat panas sekalian. Nah dua ini bisa dibuat dengan email gitu kan. Itu sahabat panas sekalian, pentingnya di situ. Oke kita next. Nah ini sahabat panas sekalian, keuntungannya apa sih kita apa namanya jualan di apa dunia digital gitu kan. Nah ini ada beberapa poin yang mesti di apa kita pahami bersama sahabat Kena sekalian. Yang pertama apa? Awareness atau memudahkan kita untuk menciptakan kesadaran kan dan interaksi sahabat Kena sekalian. Engagement. Nah, ini interaksi. Maksudnya ini apa Mas? Kesadaran itu. Jadi misalkan nih kayak tadi warkop gitu kan. Oh, kalau mau apa namanya beli kopi gitu kan. Saya mau di warung A gitu. Nah, itu yang dinamakan kesadaran sahabat Kena sekalian. Lalu interaksi gitu kan. Nah, interaksi ini penting nggak sih Mas? Penting sahabat Penas sekalian interaksi. Jadi misalkan nih, oh apa namanya warkopnya itu sering apa namanya sering rame gitu kan. Ya udah kalau gitu pesannya lewat ini aja, lewat online aja. Saya pesan aja lewat online. Nah, itu kan apa ya lebih kena kan gitu sahabat Penas sekalian daripada antri gitu kan. Saya pesan di sana di apa namanya pesan lewat online gitu kan. Nah, supaya memudahkan gitu kan, memudahkan kita untuk apa bertransaksi gitu kan. Nah, ini sahabat panas kalian, ini yang mesti di eh, apa ya disadari oleh eh, kita bersama sahabat panas kalian. Nah, ini lalu berikutnya sahabat panas kalian. Nah, setelah kita apa namanya sudah memahami poin awareness, lanjut ke poin loyalty. Nah, ini loyalty ini apa Mas? Nah, ini kita sebagai pelaku usaha dapat mengubah pembeli yang barusan bertransaksi dengan kita, yang barusan berinteraksi dengan kita itu menjadi penggemar fanatik gitu kan. Nah, jadi belinya itu lebih sering gitu kan, jadi langganan gitu kan. Belinya lebih sering gitu kan. Lalu apa belinya itu lebih banyak gitu kan. Nah, ini sahabat panas sekalian. Jadi keuntungan digital marketing itu seperti itu. Kalau kita jualan di dunia digital. Itu sahabat panas sekalian. Kalau sudah apa ya orang itu sadar gitu kan, oh itu loh di situ ada martabak enak gitu kan, itu ada martabak enak gitu kan, terus habis itu jelas nanti
orang itu kan akan jadi loyal atau jadi apa ya, fanatik dengan produk kita gitu kan. Ya udah kalau mau beli martabak di situ aja. Nah, contohnya seperti itu sahabat Penas sekalian. Ini di poin berikutnya di poin loyalty. Nah, berikutnya sahabat Penas sekalian setelah masuk ke apa namanya poin ya apa loyalty. Nah, ini pembeli itu akan masuk ke poin berikutnya, advokasi sahabat Penas sekalian. Nah, ini jadi kita bisa memaksimalkan promosi itu eh, dari mulut ke mulut secara digital sahabat Penas sekalian. Loh, ini kok bisa gitu Mas? Iya sahabat Penas sekalian. Jadi eh, langganan kita, pembeli kita itu akan istilahnya itu kalau masuk ke poin advokasi ini itu bisa membela produk kita sahabat Penas sekalian. Itu. Nah, ini yang apa yang misalnya perlu dicermati oleh sahabat Penas sekalian. Kalau sudah loyal gitu kan, orang itu akan pasti akan membela gitu kan. Akan membela sahabat Penas sekalian. Misalkan gini, rasanya sama aja kok martabaknya gitu kan. Nah, gitu. Tapi nanti kalau yang sudah loyal, pelanggan yang sudah loyal ke kita, enggak beda Mas gitu kan. Beda gitu kan. Kalau beli di sana itu pelayanannya bagus gitu kan. Lalu kita bisa apa namanya bisa cerewet, bisa milih rasa gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, nanti kita akan apa hadirkan contoh-contoh yang lebih spesifik lagi sahabat teras sekalian untuk apa poin-poin yang kita bahas ini. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sahabat panas sekalian. Jadi ini ada beberapa hal yang apa kita akan pelajari bersama sahabat panas sekalian. Jadi yang pertama itu ada strategi digital marketing sahabat. Jadi strategi di apa namanya di dunia digital di digital marketing itu eh, agak berbeda dengan di dunia nyata atau di dunia konvensional, marketing konvensional sahabat panas sekalian. Itu. Lalu di poin kedua, nah ini strategi konten marketing. Nah ini berbeda juga. Jadi kalau kita ngomongin strategi apa digital marketing, nah strategi konten marketing ini lebih spesifik lagi atau lebih dikhususkan lagi, lebih didetailkan lagi seperti itu. Nah, lalu ada strategi iklan digital, sahabat sekalian. Nah, ini iklan digital ini juga turunan dari konten marketing, sahabat sekalian. Nah, ini ada juga strategi sosmed marketing, sahabat sekalian. Nah, sosmed marketing ini juga berbeda, berbeda dengan serupa tapi tak sama gitu, sahabat sekalian. Strategi di sosmed marketing, jadi lebih fokus lagi. Oh, ini apa namanya kita apa namanya menggait calon pelanggan yang ada di sosial media seperti itu. Lalu berikutnya sahabat panas sekalian, nah, ini ada strategi istilahnya ada strategi email marketing sahabat panas sekalian. Waduh, email marketing saya jarang buka email mas. Nah, jarang buka benar jarang buka email. Tapi ada beberapa orang yang dia itu rutin untuk membuka email sahabat panas sekalian. Dan itu jelas pasti akan dibaca. Ini apa ya istilahnya itu punya spesifikasi sendiri-sendiri strategi ini sahabat panas sekalian. Ini juga mesti kita pahami juga. Lalu ada istilah juga search engine marketing. Nah, ini search engine marketing ini juga kita akan sama-sama pelajari juga sahabat panas sekalian. Ini juga penting sahabat panas sekalian. Gimana caranya itu produk kita itu bisa menjadi apa ya istilahnya itu kalau ada orang yang searching gitu kan, misalkan searching awak warkop di sekitar Anda gitu kan, awalnya adalah warkop punya kita. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, ini juga harus kita pelajari juga sahabat panas sekalian. Search engine marketing ini supaya ketika orang searching itu produk kita tetap yang teratas, pilihan yang teratas gitu sih. Itu sahabat panas sekalian. Lalu juga ada istilahnya website analisis. Website analisis. Nah, website analisis ini juga bagian dari digital marketing juga, sahabat panas sekalian. Dan ini juga mesti kita pahami juga, sahabat panas sekalian. Saya nggak punya website, nah punya website, oke. Tapi kalau apa ya istilahnya itu bagi apa
sahabat pena yang sudah memutuskan untuk berjualan di dunia marketing, website ini juga penting sahabat pena sekalian. Ini berbeda dengan akun-akun kita yang ada di sosial media. Dan website ini apa ya istilahnya itu bisa lebih detail menampilkan produk yang sahabat pena sekalian jual gitu sahabat pena sekalian. Coba bayangkan kalau misalkan apa istilahnya itu ditanya ketika kita posting di dunia digital gitu kan, posting di sosial media, di Facebook atau di TikTok atau di apa namanya di Instagram gitu kan, posting eh ada nggak lainnya? Nah, ini itu website ini adalah bagian dari itu, macam toko online. Nah ini website ini harus dianalisis juga sahabat pena sekalian seperti itu supaya apa? Supaya orang itu lebih apa ya istilahnya itu lebih percaya juga gitu kan kalau kita itu memang benar-benar jualan gitu kan. Itu ini website ini juga penting. Tapi itu nanti sahabat pena sekalian. Dan ini juga harus dipahami bersama juga. Lalu berikutnya di poin terakhir, nah ini optimalisasi pertumbuhan sahabat pena sekalian. Jadi ini harus ya seperti tagline apa namanya pena ya, tumbuh, berkembang dan berbuah. Ini harus harus apa namanya harus dipastikan untuk bisa tumbuh. Gitu, pastikan harus bisa tumbuh. Bukan hanya kita ngomongin apa viewer gitu kan, tapi juga ngomongin apa ya putaran dari transaksi juga. Kalau kita ngomong apa digital marketing ini sahabat pena sekalian, itu harus terukur gitu sahabat pena sekalian. Nah ini kita akan masuk pelan-pelan aja ya sahabat pena sekalian. Nah, ini kita akan masuk ke strategi digital marketing sahabat pena sekalian. Nah, sahabat pena sekalian, kalau kita ngomongin apa namanya digital marketing atau ngomongin pemasaran secara apa digital gitu kan. Nah, ini kita harus apa ya istilahnya itu bisa mengenal atau bisa memahami apa yang disebut customer journey sahabat pena atau perjalanan konsumen. Nah, ini seperti yang sering apa ya ini pernah dibahas juga ya Mas Teguh ya di apa namanya workshop pena ini ya customer journey ini atau perjalanan konsumen. Jadi setiap orang itu kan punya perjalanan untuk membeli gitu kan. Bukan saya jalan dari rumah ke toko bukan gitu sahabat Penas sekalian. Jadi istilah apa customer journey ini, jadi orang pembeli itu kan ada tahapannya kan. Ada tahapan-tahapannya sahabat Penas sekalian. Ketika memutuskan untuk membeli produk kan gitu sahabat Penas sekalian. Mulai dari apa namanya searching dulu kan. Oh apa nih produk yang cocok gitu kan. Lalu berikutnya itu apa membuat apa calon pembeli itu kepo gitu kan cari-cari informasi hingga pada akhirnya memutuskan untuk membeli dan membeli lagi gitu kan membeli dan berlangganan gitu sahabat panas sekalian. Nah itu apa namanya kalau kita apa istilahnya itu mempersingkat customer journey ini tapi customer journey ini bukan lantas hanya itu saja sahabat panas sekalian ini harus apa namanya istilahnya itu punya tahapan-tahapan yang panjang gitu kan ini kita mesti pahami sahabat panas sekalian masa itu cuma jualan apa namanya jualan gorengan loh justru itu ibu gitu kan saya cuma jualan gorengan masa harus memahami konsep customer journey loh justru itu sahabat pena sekalian karena orang yang jual gorengan itu kan banyak gitu ya mas Teguh ya jelas persaingan juga ketat gitu kan kalau sahabat pena sekalian nggak tahu konsepnya gitu kan nggak tahu konsepnya apa namanya konsep dari apa marketing customer journey jelas nanti sahabat panas kan gimana caranya untuk bisa bersaing gitu kan kalau nggak tahu konsepnya itu gitu makanya ya apa namanya ya kita harus ini juga apa namanya harus mengupgrade diri juga gitu makanya kita akan bahas ini sahabat panas sekalian. Nah ini sahabat panas sekalian, nah apa namanya eh, pemasaran atau marketing ini ada 8 langkah sahabat panas sekalian yang harus dilalui gitu kan. Nah ini tahapan-tahapan ini membantu kita untuk menilai gitu kan menilai atau memahami jadi langkah kita ini sudah pas atau enggak gitu kan langkah kita ini sudah apa namanya sudah benar atau enggak gitu kan
mungkin apa kadang itu kan orang itu kalau mengawal itu kan susah gitu kan. Ini oh berarti apa namanya kalau kita mau apa, menawarkan atau memperkenalkan produk itu ternyata seperti itu, seperti ini gitu kan. Nah, ini sahabat panas kalian. Ada 8 langkah yang mesti kita pahami bersama. Nah, 8 langkah ini istilah kita ini kan, ini istilah kita ya sahabat panas kalian. Itu ada istilah yang dinamakan customer value journey gitu kan.